Warga Ohoi Wadek, kami dengar bahwa Bapak ingin memproses hukum pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati. Apa yang mau diproses hukum Pak Abdullah Renyan? Saya selaku ahli waris dari tanah peninggalan leluhur dari kepala pemerintahan desa Sowatek waktu itu. Jadi saya ingin bersama-sama supaya dengan saya punya PH pengacara untuk saling menggugat. Kita menggugat pemerintah daerah terkait dengan lahan yang sudah dipakai sudah sekian tahun. Terhitung dari sekarang sudah 67 tahun. Dan tanah diserahkan itu ada perjanjian khusus dari orang tua saya terhadap pemerintah daerah. Bahwa di dalam perjanjian tersebut adalah bahwa orang tua ya, keturunan orang tua yang menyerahkan ini anak cucu daripada orang tua kami yang diserahkan mau dijadikan PNS, pegawai negeri sipil. Tetapi selama ini perjanjian yang diserahkan tanah itu tidak ada bukti oleh pemerintah daerah. Dan satu, yang kedua, tanah ini memang diserahkan gratis. Diserahkan memang gratis, tetapi di dalam hal diserahkan gratis ini kan bukan cuma-cuma, tapi ada perjanjian tertulis bahwa pemerintah daerah harus melihat anak cucu keturunan daripada saya dan Bapak Raja Van yang tua, Tedeus Renwarin, beserta orang kaya Langgur. Itu harus keturunan daripada 3 orang ini harus dijadikan anak cucu keturunan dijadikan pegawai negeri. Dan imbalan jasa yang harus diselesaikan oleh penyerahan tanah ini harus diselesaikan. Ternyata selama 67 tahun dari mulai penyerahan tanah itu 50 tahun 1953 sampai sekarang belum ada penyelesaian apa-apa. Dan yang kami cek di lapangan bahwa tanah-tanah tersebut yang dibawa kantor BUMN ini sudah disertifikatkan. Lalu sertifikat ini yang ditanyakan oleh ahli waris. Sertifikatkan ini dari siapa yang disertifikatkan? Harusnya dari ahli waris, bukan dari pemerintah daerah langsung main secara kasar menerbitkan itu sertifikat secara kasar. Itu kan harus dari ahli waris pelepasannya tersebut. Tetapi setelah kami cek di lapangan, rupanya tanah-tanah yang sudah diserahkan oleh pemerintah daerah oleh kantor BUMN ini sudah disertifikatkan semua. Lalu siapa yang ditanyakan oleh ahli waris, siapa yang dalangnya ini semua. Dan saya tahu bahwa ini semua tanggung jawab dari pemerintah daerah. Ya Pak Abdullah, tanah yang mau digugat ini berapa luas? Tanah yang digugat ini ukuran luasnya itu sekitar 2 kali 2 kilometer. Berarti 4 kilometer. Dari area mana? Wadek? Dari mulai ujung jembatan Pasar Ohijang. Waktu itu Wadek dan Wadek dengan Hojang ini kan satu. Di bawah pimpinan orang tua saya. Jadi
Jadi dari ujung Wadek sampai ujung Wadek sampai ke pasar Ojang yang sedang dibongkar, yang sudah dibongkar. yang sudah dibongkar, ditarik lurus Daerah sampai Pemda, ke ditarik lurus sampai ke stadion. Perumnas ya. Stadion dilari turun, Masuk batu Perumnas jatuh, juga, Batu Jatuh. masuk Perumnas. Iya Pak Abdullah. Ya. Ini tanah sengketa ini kan sudah berulang-ulang kali dari Margaretop di Ohe Langgur, bahkan Wadek juga sudah melakukan sasi berulang kali. Ya. Ini baru Bapak Abdullah dan keluarga melakukan gugat. Sebelumnya tidak melakukan gugat, apa alasannya? Ya, alasannya saya bahwa memang saya waktu itu sedang lagi di luar. Ini baru pulang kampung, Baru lalu pulang kampung. menagih-tagih Ya, janjinya. tagih janjinya pemerintah daerah terhadap orang tua saya. Ya, tapi selama ini sebelum melakukan proses hukum sudah ada pendekatan-pendekatan dari Pak Abdullah kepada pemerintah daerah atau belum ini? Selama ini sebenarnya belum sempat untuk saya adakan pendekatan terhadap pemerintah daerah. Dan memang selama ini saya karena banyak di luar, jadi saya dari luar datang ya tujuan tertentu untuk saya segera untuk saya mengambil langkah-langkah hukum untuk menggugat tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Berarti indikasi juga bahwa tuntutan dari Margaretop untuk tanah Pemda bisa jadi indikasi salah jalur ya. Salah jalur. Yang berarti bahwa harus dia ahli waris dari Bapak Abdullah Renyaan. Ya. Saya selaku ahli waris dari Abdullah Renyaan. Misalnya kalau sudah dibayar oleh Margaretop baik dari Wadek maupun dari Langgur, bagaimana sikapnya? Sikap saya adalah ya saya yang jelas saya tidak menerima itu semua. Dan setahu saya dan ini ada saksi hidup yang masih hidup, anak-anak daripada Bapak Raja Van Tadeus Renoarin, bahwa bersama-sama waktu itu setelah kami orang tua diserahkan tanah oleh pemerintah daerah, lalu dari pihak-pihak kan menggugat, dari Margaretop, Langgur dan Wadek menggugat, lalu yang jelas kami menang. Selaku yang menyerahkan, kami menang di pengadilan dan mereka banding ke provinsi, bandingnya ditolak karena tidak jelas dan bukti-bukti pun tidak menguatkan mereka. Iya Pak Abdullah, misalnya kalau itu sudah dibayar, terus tagihan janji dari orang tua dulu tentang PNS, itu kita lihat bahwa sudah banyak PNS di Ohe Langgur sendiri. Betul. Bagaimana sikap kalau pemerintah tidak mempedulikan untuk ya jelas kalau pemerintah tidak peduli dengan perjanjian selama ini, ya yang jelas kan berarti perjanjian itu saya katakan batal demi hukum. Karena perjanjian itu diserahkan secara gratis, tapi bukan gratis untuk begitu saja. Secara gratis itu harus timbul balik dong pemerintah daerah terhadap ahli waris dan keturunannya. Ternyata selama ini kan puluhan tahun diabaikan oleh pemerintah daerah. Jadi saya mohon pemerintah daerah juga harus lihat seluas-luasnya supaya marilah saya juga selaku manusia, saya juga ingin baik-baik dengan pemerintah daerah, dan memang marilah kita duduk bersama di antara ahli waris dengan keluarga dan pimpinan DPR kabupaten, supaya marilah kita berunding bersama atau bagaimana supaya cari solusi yang terbaik untuk penyelesaian ini. Tapi selama ini juga belum ada komunikasi dengan pihak DPR. Belum ada. Persoalan Pak ya? Iya, belum ada. Dan selama ini kita sudah berbuat baik, kita sudah tulis, kita sudah adakan pengiriman surat tagih janji 3 kali dan somasi 3 kali. Rupanya kita punya surat-surat ini tidak pernah tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah. Iya, Pak. Jadi dalam sengketa tadi kan ada juga lahan
Kodim 1503 Ya. Tual ya. Ya, Ternyata juga kami dengar bahwa Kodim ini lahannya akan dipindahkan ya, ke lokasi jalan di Ohidi But sana. ya, betul. Bagaimana ahli waris menyikapi ini? Karena informasi bahwa itu tanah Pemda. Ya, jadi waktu tanah diserahkan oleh Kodim, itu ada juga dari pihak Pemda, sama-sama dengan orang tua saya. Dan itu bersama-sama menyerahkan. Bukan Pemda saja yang menyerahkan, tapi bersama-sama dengan ahli waris orang tua saya. Untuk lahan ini diberikan 2 hektar lebih untuk lahan khusus untuk Kodim. Ternyata datang sekarang air sekarang itu kok lahan Kodim mau dirampas kembali oleh pihak pemerintah daerah lagi. Padahal kan pemerintah daerah belum ada penyelesaian dengan ahli waris. Kenapa? Ya, terus Kok secara ini kan penyerobotan itu. Ya toh? Jadi saya minta supaya pemerintah daerah lahan untuk khusus lahan Kodim dikembalikan. Dikembalikan oleh Kodim. Dan kami masyarakat Watek, Hojang, Langgur, kami sangat membutuhkan Kodim dengan Koramil supaya menduduki dengan di tengah-tengah warga untuk mengamankan masyarakat yang ada, karena banyak peristiwa tanpa adanya pengamanan dari TNI maupun Polri, kami juga kesulitan untuk melaporkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga lebih dekat untuk komunikasi. Jadi saya selaku ahli waris, saya minta kepada pemerintah daerah supaya lahan Kodim, khusus lahan Kodim, jangan dipindahin. Karena belum juga ada penyelesaian ahli waris. Lahan tanah Kodim, tanah pemerintah daerah. Jadi untuk ke depan saya minta tolong sekali lagi, mohon supaya segera diselesaikan supaya tanah yang sudah diberikan tidak ada masalah-masalah yang menyangkut masalah sasi, masalah apa-apa, itu sudah tidak ada lagi yang mau diributkan masalah tanah. Ya Pak Abdul, misalnya selaku ahli waris ini menuntut untuk ganti rugi, berapa nilainya Pak? Karena perjanjian ini kan sudah melewati dari sudah sekian lama. Memang kami juga menunggu. Kalau dulu mungkin pas penyerahan itu, lalu perjanjian itu dilaksanakan dengan kami dengan secara baik-baik, kami juga tidak ada menuntut yang ganti rugi yang besar ya. Tapi karena lahan yang diberikan ini seakan-akan kami ini kan dianggap bahwa tidak ada apa-apa di mata pemerintah. Jadi saya minta, karena sudah terlalu lama kami juga menderita, tidak ada lahan lagi untuk pencarian kami. Kebun-kebun maupun pohon-pohon yang dihasilkan oleh warga sudah diambil kembali dan direbut kembali oleh pemerintah daerah. Jadi kami tidak ada punya lahan lagi. Kami miskin, tanah sudah diambil, sudah diserahkan semua oleh pemerintah daerah. Dan saya mohon juga untuk pemerintah daerah segera mengganti rugi. Yang saya minta adalah ganti rugi 1 triliun sah. Sampai kemanapun saya akan maju. Karena saya merasa kecewa karena perjanjian ini sudah terlalu kami dibodohin. Kami selaku warga kecil dibodohin oleh pemerintah. Jadi saya mohon supaya segera diselesaikan. Daripada ini masih berlanjut, kami akan berlanjut sampai ke meja hijau. Dan kami akan saat ini penyerobotan. Lahan-lahan yang sudah dipakai itu penyerobotan semua itu. Dan kami akan tuntut sampai kemanapun. Jadi mohon diselesaikan. Kami dengar Anda sebagai kuasa hukum dari Bapak Abdullah Renyan. Mungkin bisa diperjelaskan tentang kasus ini Pak. Karena kami dengar juga bahwa akan melakukan gugatan kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih. Jadi secara hukum saya ditunjuk dengan surat kuasa khusus. Saya ditunjuk untuk menjadi pengacara beliau. Teman-teman media kalau perlu surat kuasa akan saya kasih.
Jadi ini menyangkut legal standing, itu saya sah. Hukumnya ditunjuk Pak Abdullah selaku kuasa hukum. Kedua, gugatan ini pilihan terakhir dari saya selaku pengacara Bapak Abdullah Renyaan. 3 kali kami mengirim surat tagih janji, 3 kali somasi itu dalam rangka kekeluargaan, karena kita ini anak Kei. Kita hidup di bumi Kei dan kita diikat oleh adat, tata krama, sopan santun, dan segala kearifan yang ada di bumi Kei ini. Jadi kita paling sangat menjunjung tinggi hal itu dari pihak kami selaku kuasa hukum Bapak Abdullah. Dan ini ain kami bingkai itu juga dalam bahasa surat, kirani itu foni juga kami sebut dalam surat, dan gugatan itu pilihan terakhir. Saya tegaskan bahwa gugatan itu pilihan terakhir karena 3 bukti kami itu sangat kuat. Pertama itu berkaitan tentang datangnya Bitik Caniago, bupati pertama, untuk meminta tanah dibuatnya pusat kabupaten biar tidak berpindah ke Somlaki, ke Bapak almarhum Hasan Renyaan. Bapak dari Abdullah Renyaan ya? Bapak dari Abdullah Renyaan, dia mendatangi Hasan Renyaan almarhum. Kedua, dia mendatangi lagi meminta tanah Koramil. Ini persesuaian sejarah yang saya sangat pelajari dari legal standing bukti Bapak Abdullah. Dan ketiga, peta. Peta ini hari ini saya buka saja bahwa kami tegaskan 67 tahun, dan saya tahu yang lain yang punya bukti pemberian kepada Pemda kalau sertifikat itu tahun 80-an dan 90 untuk pelepasan hak, dan itu pasti akan ditemukan pemerintah, khususnya KPK, kalau dokumen ini Pemda tidak selesaikan. Pasti dapat siapa yang memalsukan dokumen. Ini pasti akan ada lalu tentang menempatkan keterangan palsu untuk pelepasan tanah lalu jadi sertifikat. Jadi dalam bingkai kekeluargaan, legal standing, 3 itu. Putusan tahun 76 karena pemberian tanah ini pun dimenangkan oleh Bapak Raja Fan, orang kaya Dedu Matebun, dan Bapak Soa almarhum Hasan Renyaan dari gugatan retop. Ini saya pelajari dan ada sampai hari ini. Peta ini juga legal standing yang paling kuat untuk menjadi novum beberapa orang yang berperkara di Tual. Ini saya buka saja dan kami pegang kunci itu. Saya sekali lagi, jadi dengan segala hormat, kami minta ahli waris punya masalah ini harus diselesaikan karena 67 tahun penggantian tanaman-tanaman rakyat milik orang asli Batik, khususnya Bapak Abdullah dan keluarga, tidak ada pembuatan ohoi baru di sekitar perbatasan Hojangwat Dik, dekat pelabuhan motor pun tidak ada. Terus pembuatan pemberian pegawai negeri sipil kepada anak-anak ahli waris juga tidak ada. Jadi ini dengan segala kearifan kami minta Pemda menyelesaikan ini, entah siapa bupatinya, sebab kalau bupati yang akan datang tidak selesai kami kejar terus. Dan ini hukum, karena di Kei ini kita harus menghormati, karena di Kei tidak ada tanah kosong, semua tanah petuanan dan tanah hak adat yang harus diselesaikan. Ini yang kami perlu tegaskan. Jadi dengan sangat hormat, kalau memang ini sudah dipakai, dan hari ini Batik sudah kayak Jakarta, rumah orang itu WC orang di belakangnya, jadi kita sudah kayak kampung Texas saja. Jadi orang tidak mendapat hirup udara lagi, dia mau pergi ambil jauh dia tidak dapat itu. Semua sudah ada perkampungan dengan rumah-rumah ini. Jadi mohon diselesaikan ini. Ya, Pak Boce. Siap. Selaku kuasa hukum, tentu pendekatan kekeluargaan itu pasti diutamakan. Nah, selaku kuasa hukum sudah sejauh mana proses pendekatan kekeluargaan atau fangnanan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati? Pak Bupati secara pribadi saya tidak datang, tetapi orang-orang saya sudah approach beliau. Dan pendekatan pribadi saya dan wakil dan konan ini intens kami lakukan. Ketua DPRD ya? Ya, Ketua DPRD. Dan ini kalau saya tidak datang, Bapak Abdullah yang prinsipal yang punya perkara yang buka jaringan itu. Jadi ya jujur saja hari ini saya mengantar Bapak Raja Tadeus punya bapak muda, ini dia pun anak yang korban sekolah tahun 80 karena dibilang Bapak Raja Fan dan Bapak almarhum Hasan Renyaan itu tukang minta-minta. Pengemis sudah datang lagi, ini sampai bahasa ini enak. Dan saya tegaskan bahwa saya kan Pemda tidak punya bukti itu. 4 kali kantor berganti. Saya ini anak yang mungkin 30 tahun di luar, tapi saya tahu kantor bupati pertama ini dekat kejaksaan, lalu gedung roboh, lalu pindah ke kantor wali kota, itu amburadul setelah pecah kabupaten dan kota Madia ya, lalu pindah ke dekat Hojang ini, dekat Beri, lalu sekarang dorong Pak Arsip tidak ada itu, saya yakin itu.
67 tahun baru terbuka. Semua sah ini, A1 ini bisa kita buka. Terima kasih. Itu ada lagi? Beberapa langkah tadi sudah diambil seperti surat menyurat ya. Ya, Tapi tidak ada komunikasi lanjutnya dari pemerintah daerah. belum. Tapi janji ketua Dewan kepada Bapak Abdullah selaku yang punya perkara bahwa nanti dipanggil bupati karena Dewan mengambil peran sebagai legislatif untuk memanggil bupati menanyakan penyelesaian. Misalnya sebagai kuasa hukum semua proses jalur sudah dilaksanakan tapi tidak untuk Ya. bagaimana sikap dari keluarga nanti selaku kuasa hukum? Sikap keluarga kami jalan. Februari kami akan berangkat ke Jakarta untuk mendatangi semua kantor pemerintah, baik departemen yang ada kantornya maupun non yang ada di wilayah tanah objek sengketa yang kami klaim sebagai milik ahli waris Bapak Abdullah, dan kami akan menanyakan bukti itu. Dan sebelum kami tiba kami dengan surat, dan beberapa kantor yang sudah bersiap itu sudah mengotak karena jaringan saya di Jakarta, dan saya tunjukkan bahwa saya juga orang lama Jakarta, dan saya cari dokumen itu di kantor. Harapan terakhir harapan selaku kuasa hukum dan mungkin yang kepada keluarga dari Pak Abdullah mungkin yang proses menyelesaikan proses masalah ini kita jaga sehingga tidak memungkinkan munculkan hal yang tidak dimungkinkan. Harapan saya ini anak keitulan Fangnanani dofat tangrihi Bupati mahok falbe Bapak Abdullah hok falbe ya fasus waid dor he fataduk watot kuftatin tangrihi di Fangnanan oh nedan rabuan ya omusitan ya utinaka omlur rami selaku anaknya itu kotoran harus bicara omlur ram ya dan rabuan mau ya numat mal layu oh duklal tanara Fangnanan tanib lalu aina ratain lalu ya FN jadi omnar 1 triliun na wartawan na pemberitaan ya pelbe wah insua menabuk mampu hodal tabah udah nih ya itu baru paling gampang kata orang kayak ini tidak ada yang tapi ini tidak dia Fangnanan itu ya. ya itu tidak di ini kita merasa sangat sedih dia kita jadi kalau kami nih tangri akabal ini kita orang kayak sedih juga tangri akabal ini yang karena dia sangat piawai dengan menjanjikan akun-akun dan stigma-stigma bahasa kei untuk membuat orang terlena. Tapi saya pikir kata orang terlena sedikit, tapi jangan sampai harus bayar toh terlena tapi bayar dong, terlena tapi bayar teh itu. Siap. Ya, sebentar. 3, 2, 1. Maaf, saya ada penambahan sedikit terkait dengan desa saya, Watek Ohijang. Dan perjanjian itu ditujukan oleh pemerintah daerah supaya Watek Ohijang ini harus dibangun, dibangun kampung, dibangun rumah-rumah penduduk. Ternyata janji tinggal janji, parlente tinggal parlente, fifok saja. Jadi saya punya orang tua serahkan tanah itu untuk tujuan keras adalah untuk saya punya kampung sendiri, harus masyarakat harus sejahtera. Ternyata itu cuma janji tinggal janji, parlente tinggal parlente. Dan yang dijanjikan adalah Watek Ohijang harus dibangun masyarakat, rumah-rumah masyarakat, dan dijadikan Watek baru. Ternyata parlente. Jadi saya ingat itu, saya tempur sampai habis-habisan, tidak selesaikan. Hati-hati. Tanam sasi nanti ya. Saya tidak akan tanam sasi, dan saya kejar sampai dimanapun saya kejar. Tingkat KPK ya. Tingkat Iya. KPK. Terkait dengan dulu perjanjian ini dari Bupati pemerintah daerah Maluku Tenggara. Baik, terima kasih. Mengenai penyerahan ya tahun 1953 itu kan memang kita belum lahir, tapi setelah kita sudah dewasa masuk ke SD, itu kan kita sudah tahu semua jalan ceritanya itu. SD tahun berapa? Tahun 70 ya, 71. Nah, lalu setelah saya tamat SD, saya mau lanjut ke STM. Nah, sampai STM Brother Flau waktu itu ke sekolah STM itu. Karena saya mundur diri saya turun langsung ke Brother Flau, saya mundur diri.
Karena seperti Pak Dula tadi bilang bahwa orang tua kita itu, orang tua saya dengan orang tuanya Bapak Dula, setiap hari, setiap minggu mereka itu ke kantor bupati. Bukan mereka pergi minta uang, tidak. Mereka ke kantor bupati itu tujuannya itu hanya tagih janji. Tapi setiap mereka ke situ tuh selalu dihina Oleh siapa tuh? Pemerintah daerah. ya pemerintah daerah, bahwa itu pengemis sudah datang lagi. Nah, sebenarnya saya tidak tahu masalah itu. Saya punya bapak cerita sama saya punya mama. Namanya saya punya mama ini anak kandung. Dia tidak sampai hati untuk dia harus cerita sama saya. Nah, dia sampaikan ke saya, langsung saya ambil keputusan, saya stop berhenti sekolah. Saya harus merantau. Nah, akhirnya saya berhenti dari sekolah. Saya punya keputusan untuk merantau. Saya punya bapak takut kalau saya itu langsung hilang. Akhirnya tahun 70-an itu waktu dorong mau bangun perumahan itu, perumahan Pemda tahun 70-an. Itu bapak saya bilang begini, jangan kau ke Merauke karena lu ada janji. Nah, mereka bangun rumah, nanti dorong kasih rumah buat orang. Nanti kau kembali ke Perumnas untuk dulu jaga rumah. Saya tunggu-tunggu, rumah sudah selesai, orang sudah daftar nama semua, tapi ternyata kan tidak ada, tidak dapat. Akhirnya tahun 78 langsung saya ambil keputusan, sudah saya ke Merauke sudah. Saya baru turun baru datang. Jadi tahun 78 sampai sekarang. Bapak harapan saya kepada Pak Bupati pemerintah daerah. Ya, dia selesaikan janjinya itu. Itu saja. Waktu dia bukan janji saat itu, tapi dia menindaklanjuti ya. Ya, menindaklanjuti. Jadi biar ganti bupati, dia harus tangguh lagi semua itu. Dia tidak bisa lepas itu.